agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian, sahabat belajar Islam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam program pembahasan ilmu tajwid atau tahsin bersama guru kita Al-Ustadz Yana Abu Hazafah LCMA hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah para pemirsa sekalian, Al-Ustadz telah hadir di tengah kita. Maka dari itu, mari kita simak bersama pelajaran kita hari ini. Luruskan niat, siapkan hati dan pendengaran, dan tentunya jangan lupa untuk mencatat setiap faidah yang disampaikan. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz kita persilahkan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa belajar Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan pertemuan kita dalam pembelajaran materi tahsin Al-Quran yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengurangi kesalahan kita di dalam membaca Al-Quran. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas beberapa huruf ditinjau dari tempat keluarnya. Kita membahas beberapa makharijul huruf. Di antaranya adalah huruf-huruf yang keluar dari al-halq, yaitu tenggorokan, dan juga huruf-huruf yang keluar dari lidah. Di antara yang telah kita bahas, di antaranya adalah huruf hamzah, ada ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha, semuanya keluar dari tenggorokan. Dan kemudian setelahnya kita membahas huruf-huruf yang keluar dari lidah, dimulai dari pangkal lidah, yaitu harful qaf, kemudian ada kaf, kemudian ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit, yaitu ada huruf jim, kemudian shin, dan juga ya. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketiga huruf terakhir, yaitu jim, shin, dan ya, keluar dari tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit, namun tata caranya memiliki perbedaan, di mana jim bertemu dengan langit-langit dalam keadaan menempel dengan kuat. Berbeda dengan shin, maka dia memberikan ruang antara lidah tersebut dengan langit-langit yang sejajar dengannya, sehingga berkumpul angin di sana atau udara berkumpul di sana, sehingga menghasilkan sifat-sifat, di antaranya adalah at-tafasyi. Kemudian juga kita membahas huruf ya. Yang dimaksud ya di sini adalah ya berharokat, karena jika ya sukun itu masuk ke dalam pembahasan mad, di mana mad ini keluar dari al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dan juga rongga mulut.
Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya kita akan meneruskan seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Jazari. Ya, beliau menyampaikan dalam muqaddimah Jazariyahnya. Setelah beliau menyampaikan bahwasanya wal waslu fajimu shinu ya, yaitu makhraj jim, shin dan ya, beliau mengatakan wadadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha, yaitu membahas tentang makhraj huruf dhad, yaitu sad yang bertitik. Sad ghair muhmalah, artinya sad yang bertitik, yaitu huruf dhad. Nah, kadangkala banyak yang membaca Al-Quran namun kebingungan di dalam membedakan mana huruf dhad, mana huruf dha, ya, dan juga mungkin yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Caranya adalah dengan kita mengetahui makharijul hurufnya, tempat-tempat keluar huruf tersebut. Tentu saja berbeda antara dhad, yaitu shad yang bertitik, dan juga dha, yaitu ta bertitik. Perbedaannya cukup jauh, di mana dha dikatakan di sini wadhadu min hafatihi idh waliya. Dhad ini keluar dari sisi lidah, idh waliya, terus ke depan, artinya sampai ke ujung lidah. Ladrasa, yang bertemu dengan gigi geraham atas. Ladrasa min aysara au yumnaha, di mana gigi geraham ini ya, bisa yang kiri ataupun yang kanan. Yang kiri ataupun yang kanan. Nah, berkata syarih di sini, makhrajud dhad min awwali hafatil lisan wa ma yaliha min al-adrasil ulya al-yusra aw al-yumna. Jadi makhraj dhad ini keluar dari sisi lidah. Jadi kalau lidah dikeluarkan, itu ada bagian sisinya. Wa ma yaliha, sampai ke depan, mau ke ujung lidahnya. Minal adrasil ulya al-yusra, ya, di mana bertemu dengan gigi geraham yang atas, baik itu yang bagian kiri, awil yumna, atau bagian kanan. Wa khurujuhu minal yusra ashalu minal yumna, summa minhuma ma'an. Dan keluarnya dari sebelah kiri itu lebih mudah dibandingkan harus mengeluarkan huruf dhad dari sebelah kanan. Ya, bisa dicoba mungkin ya para pemirsa sekalian. Tetapi saya kira relatif ya. Justru ada yang lebih mudah di mana? Di kanan daripada di kiri. Ya, gitu. Mungkin Allah Ta'ala alam, bisa jadi syarih di sini ala hasabil aghlabiyah, berdasarkan kebanyakan, di mana kebanyakan yang mengucapkan huruf dhad ini mungkin dari kiri, sehingga dikatakan bahwasanya dari kiri itu lebih mudah daripada keluar dari sebelah kanannya. Tsumma minhuma ma'an, kemudian bisa juga dikeluarkan dari kedua sisinya secara berbarengan. Nah, jadi kita bisa mencobanya, apakah keluar dari kiri atau keluar dari kanan. Di sini disebutkan fa idza ibta'ada al-lisanu 'anil hafatil yusra awwalan fad-dadu yakhruju minha. Jika lidah ini menjauh, artinya mungkin yang dimaksud di sini adalah pergi begitu. Ya, melenceng, pergi ke arah gigi geraham. Jika itu adalah menuju ke kiri, berarti memang keluarnya dari kiri.
faddadu yakhruju minha. Wa idza ibta'ada 'anil yumna awwalan faddadu yakhruju minha. Ya, sebaliknya kalau ke kanan ya berarti dari kanan. Na'am. Wa idza ibta'ada 'anhuma ma'an faddadu yakhruju minal hafati ma'an. Ya. Taib. Atau mungkin bisa jadi yang dimaksud ibti'ad di sini adalah ketika berharakat ya, ketika berharakat. Pernah saya singgung bahwasanya suara itu timbul dari benturan ya, atau dari getaran ya, atau dari pisahnya satu benda ya, berpisahnya satu benda. Sehingga ketika kita mengucapkan dha, maka ada yang menjauh. Nah, jika menjauhnya dari kanan, ya berarti keluarnya dia dari kanan. Jika menjauhnya dari kiri, berarti keluarnya dari kiri. Jika menjauhnya dari dua-duanya, berarti memang keluar dari dua-duanya. Artinya dari bertemu dengan gigi geraham kanan, ya gigi geraham atas, yang kanan atau yang kiri. Nah, sedangkan tadi huruf dha ya, yaitu ta yang bertitik, itu keluarnya adalah dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, jauh. Berarti dia di depan. Sama seperti dza, sama seperti tha. Dha hanya saja memiliki sifat yang berbeda. Kalau tidak ada sifat, pasti akan sama antara pengucapan dza dengan dha. Ya. Namun dibedakan dengan sifat. Nah, saya tekankan di sini, saya singgung huruf dha di sini itu agar para pendengar sekalian bisa memahami bahwasanya huruf dhad dan dha itu berbeda. Bagaimana cara membedakannya? Ya harus difahami terlebih dahulu tempat keluar huruf tersebut. Naam. Perhatikan di sini, wala yajri fi dhadi an-nafasu. Tidak mengalir ya, atau nafas tidak mengalir pada huruf dhad. Wa innama yastatilu as-sautu fiha. Namun yang terjadi adalah suara yang memanjang, istitalah. Di dalam pengucapan huruf dhad tersebut lituli makhrajiha, karena panjangnya makhrajnya. Ya. Karena lidahnya hafatul lisan ya, dia sampai ke ujung. Begitu juga gigi gerahamnya pun juga sama panjang, memanjang. Ya. Sehingga untuk menghabiskan itu kita perlu menempelkan tuh. Tidak hanya dha, tidak begitu. Dha, tidak seperti itu. Tapi dha ya. Dhi dan lu. Nah, akan nampak sekali ketika bertasydid ya. Walam dha. Terdengar ya istitalahnya. Ada penekanan, bahasanya itu menggelayut ya. Bisa dikatakan menggelayut gitu ya. Nah, itu suaranya. Dha. Itu bertasydid akan lebih nampak. Begitu juga ketika dia berharakat, maka diberikan sifat istitalah. Namun mungkin tidak terlalu nampak seperti huruf dhad ketika bertasydid. Nah, karena kalau bertasydid kan menunjukkan hurufnya ada dua ya. Tayyib. Naam. Wa innama yastatilu as-sautu fiha lituli makhrajiha hatta yakhfata sautuha ma'al intiqali lil harfi alladhi yaliha. Jadi terus memanjang atau menggelayut makhrajnya hatta yakhfat, sampai suaranya itu menghilang sedikit demi sedikit. Ma'al intiqali lil harfi alladhi yaliha, yang kemudian berpindah kepada huruf setelah huruf dhad tersebut. Nah, contohnya fadla, ada suara ada yang begitu ya. Kemudian juga yadribuna,
anqadha dhahrak. Nah, di sini bertemu antara dhad dengan dha. Yang sering ketukar nih. Kadang-kadang karena tidak mengetahui tempat keluarnya dan juga bingung ya. Kadang-kadang mungkin menerka-nerka asalkan beda saja. Bisa jadi mungkin Allah-nya jadi za gitu ya. Ada yang pakai zai. Ya lain-lain. Jika tidak belajar ya begitu nanti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Taib. Dan belajar tajwid ini adalah dalam rangka mengurangi kesalahan kita dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian contoh yang lain, ya'adhdhu dhalimu. Di sini juga sama. Dhad ketemu dengan dha. Ya'ad. Di sini ada dhad dulu. Ya'adhdhu dhalimu. Saya sendiri mengeluarkan dari kanan, bukan dari kiri. Padahal katanya kiri lebih mudah daripada kanan. Namun menurut saya kanan lebih mudah daripada kiri. Tergantung kebiasaan. Ya. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya ada yang kanan, ada yang kiri, bahkan kedua-duanya. Jadi kalau kedua-duanya itu diapit, ya, diapit. Lidahnya, dua sisi lidah itu diapit oleh gigi geraham yang atas dua-duanya. Misalkan faula, bisa ke pinggir faula. Ya, atau kalaupun ke kiri, saya sendiri kesusahan ya. Jadi silakan para pemirsa sekalian ya, bisa mencobanya, dan jika lidahnya ke kiri, oh berarti di kiri. Jika lidahnya ke kanan, oh berarti di kanan. Atau misalkan agak susah karena baru pertama ini mengetahui makhraj untuk dhad ini, ketika dipraktekkan agak susah. Kadang-kadang memang begitu susah ya ketika awal-awal. Harus lehernya juga ikut ya. Gitu ya. Sulat ya, susah begitu ya. Nah, dilatih saja. Jika kesusahan tidak mengapa. Saya kira yang paling mudah adalah mempertemukan antara dua sisi gigi geraham ya ke samping, yang kanan yang kiri, yaitu samping lidah, diapit. Nah itu lebih mudah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Perlu diperhatikan beberapa kesalahan yang bisa jadi, atau kesalahan yang sering kali dilakukan di dalam membaca huruf dhad. Di antaranya adalah tahwiluhu ila dha'i atau ila dha'in, wa dhalika bidaf'i lisani wa taqdimihi hatta yasila ila thanaya al-'ulya atau bi ikhraj lisani min baini thanaya. Baik. Jadi kesalahannya adalah bukannya mengucapkan huruf dhad, malah dia mengucapkan huruf dha. Bagaimana tanda seseorang malah mengucapkan huruf dha bukan huruf dhad, padahal bacaannya, niatnya dia mengucapkan huruf dhad, yaitu shad yang bertitik. Yaitu tatkala lidahnya dikedepankan sampai mencapai atau bertemu dengan ats-tsanayal 'ulya, gigi seri atas ya. Atau bisa dikatakan au bi ikhrajil lisan min baini tsanaya, mengeluarkan lidah di antara gigi seri. Kalau kelihatan lidahnya dha ya, dha keluar lidahnya, maka itu salah. Keliru berarti. Berarti dia tidak mengeluarkan sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya. Kemudian berikutnya, yang kedua dikatakan di sini tarqiquhu wa tahwiluhu ila dalin, atau menipiskan huruf dhad dan mengubahnya kepada huruf dal ya. Waladdallin, waladdallin, seperti itu. Jadi seperti terdengar huruf dal. Fadhadu laisa dalan, laisa dalan mufakhaman. Bahkan bukan dal juga yang ditafkhim, bukan. Dhad ya dhad, bukan dal yang ditafkhim. Ya, misalkan dal itu kan ujung lidah bertemu dengan
bertemu dengan gigi seri atas, ya. Baik, bertemu dengan pangkal gigi seri atas begitu. Itu dal. Sama seperti dengan ta, sama seperti dengan po. Ya. Dal itu memiliki sifat yang rendah. Da. Bukan dengan langit-langit. Kalau di langit-langit itu huruf D. Ya, huruf D. A, B, C, D. Itu bahasa kita. Ya. Alfabet ya. Tapi kalau huruf da itu kalau dari ujung lidah bertemu dengan ujung bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Dengan pangkal gigi seri atas. Jadi diucapkannya adalah dengan seperti mengucapkan huruf ta, ta, da, lo. Nah, dan da diucapkan dengan rendah. Dadidu, dadidu. Taib. Ya, tatitu, tatitu, dadidu. Seperti itu. Tetapi di sini kita bahas huruf dhad. Tadi dikatakan bahwasanya jangan sampai dhad ini diucapkan menjadi huruf dal yang ditafkhimkan. Berarti bacanya makhrajnya di sana hanya saja diberi dengan sifat tafkhim. Ya, lo gitu ya. Tidak tapi lo bukan tapi lo. Nah, lo berbeda ya. Li lu bukan lo, bukan di depan. Di lu bukan. Itu dal ditafkhimkan. Ya, seperti itu. Wa innama huwa harfun mustaqillun kull al-istiqlal fil makhraj was sifah. Ya. Yang ada, dhad itu adalah satu huruf yang berdiri sendiri. Yastaqil. Berbeda. Bahkan yastaqillu kullal istiqlal. Betul-betul berbeda. Beda jauh. Ya, kata syarih di sini beda jauh antara huruf dal dan juga huruf dhad fil makhraji was sifat. Dalam makhraj dan sifat. Ya. Kalau dal itu istifal, dhad isti'la. Taib ya. Kalau dhad memiliki sifat istitalah, dal tidak memiliki sifat istitalah. Kalau dal itu syiddah, dhad rakhawah, melebar. Betul? Yang mungkin yang sama itu di sifat jahr saja. Dhad ini tidak mengeluarkan napas sebagaimana dal itu tidak mengeluarkan napas juga. Berarti kesamaannya lebih banyak atau lebih sedikit dengan perbedaannya? Sedikit. Lebih sedikit ya, kesamaannya sangat sedikit. Perbedaannya lebih banyak sehingga dikatakan yastaqillu kullal istiqlal. Sangat berbeda. Taib. Kemudian juga kesalahannya yang perlu diperhatikan jangan sampai membaca huruf dhad diqalqalahkan, dipantulkan bacanya, yaitu qalqalatuhu hala sukunihi badala istitalatihi, bukannya mengistitalahkan malah mengqalqalahkan. Contoh misalkan amlaltum, harusnya amlaltum, memanjang. Nah, itu ada istilahnya. Ya, karena terus makhrajnya melebar begitu ya, menggelayut. Amlaltum. Bukan adlaltum. Bukan dengan dikalkalahkan adlaltum. Ya. Atau juga au hamsihi di sini. Jangan juga memberikan hamas angin, ya. Gimana ya? Susah juga ya. Gimana menghamaskan huruf dhad bagaimana ya? Namun bisa jadi ada yang membaca kemudian dhadnya dihamaskan. Ya. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan kesalahannya diantaranya adalah idghamuhu fit ta'i wat ta'i ba'dahu fi nahwi faman idturra.
famanil turra. Ya. Di sini dhad bertemu dengan ta. Dhad ini berbeda juga dengan ta. Sebagaimana dhad berbeda dengan dal. Adapun dal dengan ta satu makhraj ya. Satu tempat keluar. Sedangkan dhad dengan ta itu berbeda. Dhad tidak memiliki qalqalah, ta memiliki qalqalah. Ya. Walaupun memang ada kesamaannya. Dhad tinggi, ta juga tinggi. Ya. Dhad itbaq, ta juga itbaq. Kedua-duanya jahar, tidak ada hamznya. Namun di dalam pembahasan bab al-mutamathilan wal mutaqariban wal mutajanisan, di mana dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, beliau mengatakan in fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaqq. Jadi yang ditinjau dua, makhraj dan sifat. Jika ada dua yang bertemu, dua huruf yang bertemu, sama dari segi makhraj dan sifatnya, ya otomatis hurufnya sama. Kalau makhrajnya sama, sifatnya sama, betul-betul plek sama, berarti hurufnya sama. Maka ini akan terjadi idgham. Akan terjadi idgham. Contoh misalkan, ya, idrib bi'asakal hajar. Ada idrib. Kalau kita berhenti di sana, makanya ba-nya sukun. Tetapi kalau bertemu dengan ba lagi, ba sukun bertemu dengan ba, maka ba yang pertama masuk kepada ba kedua. Maka bacanya bukan idrib bi'asak, tetapi idrib bi'asak. Ya. Atau misalkan tak bertemu dengan tak. Fama rabihat tijarah. Taknya langsung masuk kepada tak yang kedua. Karena dia adalah mutamathilan, sama. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Baik, itu bisa masuk. Yang kedua, al-mutajanisan. Ya. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin aw yakuna ittafaqa fi makhrajin. Kalau dua huruf itu sama dalam satu makhraj. Satu makhraj maksudnya ya. Makhrajnya sama. Duna sifat, namun sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Ya, hukkiqa bil mutajanisain. Ini dinamakan dengan al-mutajanisain. Dan al-mutajanisain masih memiliki potensi untuk masuk. Masih memiliki potensi untuk masuk diidghamkan. Ya. Walaupun makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Jadi karena kesamaan makhraj, walaupun sifatnya berbeda, maksudnya berbeda di sini bukan secara keseluruhan ya. Ada perbedaan, menunjukkan hurufnya tidak sama. Tidak seperti mutamathilan yang sama hurufnya. Otomatis makhraj dan sifatnya juga sama, 100%. Ini masih bisa untuk masuk. Contoh misalkan seperti dal bertemu dengan ta. Ya. Contohnya seperti dal bertemu dengan ta bagaimana? Contohnya seperti qad tabayyana. Itu kan dalnya sukun. Kalau dibaca, kalau orang yang tidak tahu hukum al-mutajanisan, maka dia akan membacanya mungkin qad tabayyana dengan dipantulkan, dikalkalahkan. Namun ketika dia tahu itu adalah al-mutajanisan, makhrajnya sama, hanya saja cuma sifatnya saja yang berbeda, itu juga sedikit yang berbedanya, sehingga dia dibolehkan untuk masuk. Qad tabayyana. Gitu. Atau tak bertemu dengan po. Ya, seperti qala ta'ifah. Taknya hilang.
Kalau muncul akan dibaca qalat gitu. Tapi ini langsung hilang ke ta, qalat ta'ifah. Atau sebaliknya, ta bertemu dengan ta. Berarti la im basalta ilayya. Ya. Atau tak bertemu dengan dal. Jadi saya urutkan dal, ta, ta, dal bertemu dengan ta, tak bertemu dengan ta, tak bertemu dengan ta, tak bertemu dengan dal. Contohnya misalkan qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ujibat da'watukuma itu dalam tulisannya begitu kalau dizahirkan. Ya, diizharkan. Tapi ini diidghamkan. Kenapa? Karena dia al-mutajanisan. Saya bahas ini kenapa? Karena ada pembahasan di sini, membahas tentang bertemunya dua huruf jangan sampai diidghamkan. Ada juga al-mutaqariban. Apa itu al-mutaqariban? Tadi dikatakan au yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba. Makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda, atau juga ada yang mengatakan sifatnya mungkin banyak kesamaannya. Ini bisa untuk diidghamkan, tapi huruf-hurufnya juga sudah tertentu. Contohnya misal seperti nun mati bertemu dengan ra ya, menjadi idgham bila gunnah. Kenapa diidghamkan? Kenapa terjadi idgham bila gunnah? Karena dia mutaqariban, sebetulnya ada alasannya. Kenapa nun mati bertemu dengan lam min ladunka, enggak dibaca min ladunka? Kenapa enggak dibaca seperti itu? Kenapa diidghamkan? Karena dia mutaqariban. Artinya nun dengan ra itu kan memang makhrajnya dekat, bahkan itu saja ya, dekat gitu. Ujung lidah bertemu dengan gusi ya, gusi atas. Baik. Nah, di sini dikatakan ketika membahas huruf dhad jangan sampai dhad masuk ke ta. Kalau kita perhatikan dhad dengan ta itu satu makhraj apa tidak? Beda makhrajnya. Beda makhrajnya. Dikatakan berdekatan juga sepertinya tidak berdekatan. Ya. Yang satu dhad pinggir lidah temu dengan gigi geraham. Yang satu lagi ta ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Jauh. Sehingga tidak terjadi idgham di sini. Ketika membaca dengan idgham maka keliru. Ketika membacanya misalkan famanitturra. Namun yang benar adalah dengan membaca dhad kemudian ta, famanitturra. Famanitturra, bukan famanitturra. Beda antara idgham dan izhar. Izhar dengan menjelaskan setiap hurufnya, idgham dengan memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharakat. Baik. Ya. Kemudian jangan yang terakhir ya, di dalam mengucapkan istitalah jangan sampai berlebihan juga. Jadi salah satu kesalahan di sini adalah al-mubalaghatu fil istitalati hatta yanqati'a as-sautu kas-saktatil latifah. Ya. Kas-saktatil latifah, yaitu seperti saktah yang ringan. Ketika terlalu panjang. Misalkan wa khudtum, hilang suaranya. Wa khud, kalau dibiarkan terus akan hilang. Wa khudtum, ya, tapi harus langsung. Wa khudtum, ada tu. Setelah amta gitu. Terus istitalahnya ada, namun langsung kepada huruf berikutnya. Ya. Fadla, bukan fadla. Diistilahkan terlalu panjang, ya, terlalu berlebihan sehingga hilang suaranya. Karena tadi dikatakan bahwasanya istilah itu fiha dituli makhrajiha hatta yakhfata sautuha. Jadi sampai hilang suaranya, hilang set langsung nyambung ke huruf berikutnya
ya, mal intiqal lil harf alladhi yaliha, langsung masuk ke huruf berikutnya. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah beliau menyebutkan di sini wallamu adnaha limuntahaha, yaitu membahas tentang makhraj lam. Makhrajul lam disebutkan di sini min adna hafatil lisan, ya, min adna hafatil lisan ila muntahaha ma bainal hafataini ma'a lathatil asnanil ulya fuwaiqid dhahik wan nab war rubaiyah wath thaniyah. Ya. Lam ini di sini agak panjang ya penyebutannya. Ya, dari adna hafatil lisan. Hafa di sini sisi lidah, ya. Sisi lidah. Ila muntahaha, sampai ke ujung lidah. Ma bainal hafatain, di antara dua sisinya. Jadi kalau lidahnya seperti ini, ya. Ini kan sisinya dengan ini. Nah, dan kita juga bisa merasakan ketika mengucapkan lam. Jadi seperti apa ya? Seperti ular kobra ya. Jadi diterbuka, dilebarkan gitu lidahnya itu. Kemudian ditekankan. Kemana? Ke gusi. Ya, ke gusi atas. Ma'alasatil athnan al-ulya fuwaiqid dhahik wan nab. Ya, berada di atas apa ini ya? Apa namanya, gigi yang setelah gigi seri itu, ya. Kemudian juga ada taring, ya. Itu namanya apa? Ya, istilahnya. Taib. Naam. Wa yatamayyazu al-lamu bi anna as-sawta ma'ahu la yakhruju min al-mawdi' alladhi yaltaqi fihi al-'udwan bal yakhruju min nahiyatay taraf al-lisan alladhi yakunu multasiqan bil latha athna'a dhalik. Walidzalika summiya sautul lam as-sautul munharif. Jadi suara lam ini dinamakan dengan suara munharif. Dia memiliki sifat inhiraf, ya. Memiliki sifatu al-inhiraf. Inhiraf itu inhiraf. Apa tuh? Inhiraf, ya. Melenceng gitu ya. Inhiraf. Nah. Jadi lam ini keluar, bisa dikatakan ada yang mengatakan keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi. Ya, bertemu dengan gusi. La, seperti itu. La, li, ya. La, li, lu. Nah. Dan saya beberapa kali menemukan ada yang baca lam itu dengan dikeluarkan lidahnya. La. Ya. La, li, lu gitu. Biasanya anak kecil itu. Ketika belajar ada yang mengeluarkan seperti itu. La, li, lu gitu ya. Namun lam itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas. La, li, dan lu. Tayyib. Nah, kesalahannya di sini, di antaranya adalah hadfuhu fi akhiril kalimah fi nahwi innahu laqawlun fasl. Jadi ada kadang-kadang yang menghilangkan lam ketika di akhir kata. Ya, fasl gitu. Wa ma huwa bil hazl. Lamnya harusnya ada, hazl. Tapi ada juga yang bacanya bil haz. Lamnya mana?
Ya, lamnya mana? Memang ini ya, cukup sulit, yaitu mensukunkan huruf yang sebelumnya itu sukun. Ya, seperti misalkan wal fajr. Kebanyakannya kan membacanya dengan dikasrahkan. Seperti ya, tadi diimalahkan wal fajr. J. Wal fajr gitu. Ya, walayalin 'ashr. Jadi dibuat jar dan syar. Ya, fasl, sal dan zil, hazil. Namun yang betul wallahu ta'ala adalah dengan mensukunkan, ya, dengan mensukunkan kemudian menarik makhrajnya ke makhraj yang ingin kita sukunkan yang terakhir itu. Jika lam, ya tarik ke lam. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Ya. Justru malah ketika kita coba untuk disuarakan itu seperti hazal, begitu, bukan hazl tapi hazal, fasal, seperti itu. Kalau disuarakan justru lebih yang terdengar adalah fasal, hazal, gitu. Tapi bukan dibuat suara seperti itu. Itu murni keluar seperti itu. Fasal, hazal, gitu ya. Fajar, bukan fajar, tapi fajar, seperti fajar. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam lam tidak boleh dihilangkan. Fas atau haz, tidak begitu. Lamnya harus dibaca. Yang kedua, idghamuhu fin nun idza jaa sakinan qablaha fi nafsil kalimah. Yaitu kadang-kadang lam masuk ke nun. Kalau nun bisa masuk ke lam. Nah, ini makanya kadang-kadang dalam tajwid itu ya tidak berlaku qiyas. Tadi ketika kita membahas al-mutaqariban, nun mati bertemu dengan lam itu diidghamkan ya. Namun ternyata tidak berlaku sebaliknya. Lam sukun ketika bertemu dengan nun tidak diidghamkan. Artinya ya, ini yang dalam satu kata ya. Artinya kita harus mengizharkan, membaca lamnya dengan jelas. Anzalna, bukan anzalna, bukan dengan diidghamkan lam ke nun. Wa ma arsalna, bukan arsalna, atau ja'alna, bukan ja'alna. Mungkin lamnya kena sedikit, namun dia lebih banyaknya idgham masuk. Nah, ini tidak boleh. Yang ketiga, idghamuhu fil harfil ladzi ba'da. Memasukkan kepada huruf setelahnya. Maksudnya di sini apa perbedaan dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu khusus dalam nun. Jangan sampai lam masuk ke nun. Kalau ini lam masuk kepada huruf setelahnya. Dan ini jika tidak atau kurang menyadari bacaan bisa jadi terjadi ya. Seperti membaca hal ta'lamu lahu samiyya hal thuwiba. Ketika tidak diberikan setiap huruf tempatnya, makhrajnya, sifatnya, mungkin saja orang akan membacanya hal ta'lamu, lam langsung ketah. Hal thuwiba, jadi kurang jelas. Bukan hal thuwiba atau hal ta'lamu. Nah, fallamu yudghamu fil lam. Lam itu diidghamkan di lam saja. Namanya adalah al-mutamathilan. Yang tadi disampaikan. In fis sifati wal makharij ittafaq. Jika sifat dan makhrajnya itu sama ya. Maka
fal mithlani fihi ma ahaq. Itu adalah mutamathilan. Lebih berhak dikatakan mutamathilan karena serupa hurufnya. Boleh masuk. Wa yaj'al laka qusura. Tidak dibaca wa yaj'al laka, tidak diizharkan, melainkan langsung wa yaj'al laka qusura dengan ditasydidkan lam keduanya, dengan dihentak diberikan nabar wa yaj'al laka qusura alam aqul lakum. Taib. Dan juga di huruf ra. Di huruf ra. Kenapa demikian? Lam dengan ra itu dekat makhrajnya. Di situ-situ aja makhrajnya itu. Ya. Dan memiliki sifat yang sama kalau tidak salah, yaitu inhiraf. Ya. Miring, inhiraf itu. Miring. Sehingga diidghamkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Bar rabbukum rabbus samawat wa qur rabbi zidni ilma." Tidak dibaca dengan wa qul rabbi, tidak diizharkan. Atau dibaca bal rabbukum, tetapi langsung masuk bal rabbukum wa qur rabbi. Diidghamkan ya. Kapan? Ketika lam sukun bertemu dengan lam atau bertemu dengan ra. Nah. Ya, faqat hanya ini aja. Wa yajibu izharuhu 'inda sa'iril huruf. Sedangkan ketika bertemu dengan huruf-huruf selain ra dan lam, maka diizharkan. Artinya lam sukunnya itu dibaca dengan jelas. Baik. Yang terakhir, kesalahan ya, tafkhimuhu la siyama idza jawarahu harfu mufakham. Lam itu sifatnya tarqiq, rendah, bukan tafkhim, bukan tinggi. Namun kadang-kadang yang membaca Al-Quran ketika kurang memperhatikan sifat-sifatnya, dia membaca huruf yang seharusnya rendah dibaca dengan tinggi. Kenapa alasannya? Atau apa faktor penyebabnya? Karena mutajawiran. Ya, artinya bersebelahan huruf tersebut. Bersebelahan huruf tersebut. Contoh misalkan membaca wal mutallaqu, kan qaf itu tinggi. Sedangkan lam itu kan rendah. Harusnya dibaca dengan wal mutallaqu, wal mutallaqatu, bukan wal mutallaqu, laqu, bukan lo, tapi la. Ya. Atau sebelumnya harusnya dibaca zalamtum. Ini membaca dengan zalamtum, zalamtum, lo. Meskipun huruf lam tafkhim itu ada, tetapi dalam bacaan lain, dalam riwayat lain ya, jalur lain gitu. Ada yang bacanya wa aqimus shalah, lo. Bahkan di kita juga ada, di bacaan Hafs an Asim itu ada. Lafzul jalalah itu dibacanya dengan lam mufakhamah. Allah, bukan Allahu, tapi Allahu, tebal. Tetapi itu pada lafzul jalalah saja. Adapun pada yang lainnya maka dikembalikan kepada sifat semula, yaitu dia dalam keadaan tarqiq. Bahkan jika dia berdampingan dengan sifat yang memiliki sifat isti'la atau yang mufakhamah. Ya, seperti zalamtum, jangan dibaca zalamtum. Atau wal yatalattaf, jangan dibaca dengan wal yatalattaf, lattaf, lo. Tapi la, lattaf, rendah dulu baru ditinggikan. Baik. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ya. Membahas satu huruf saja, dhad ya.
Selayonton ini ya tadi materinya banyak, kesalahan-kesalahannya banyak, dan memang di dalam kita mempraktekannya juga bukan hal yang gampang. Sehingga perlu latihan, perlu dicoba terus, dan silakan cari cara yang lebih mudah, entah itu bertemu dengan gigi geraham atas, ya, pinggir lidah bertemu dengan yang kanan gigi gerahamnya, ataupun ya diapit oleh keduanya. Silakan yang termudah saja. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.